Sriwijaya dengan NIM 06051182025001. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa dengan baik. Dimana sebelum memasuki materi pada hari ini, kita akan membahas pertama tentang tujuan pembelajaran dari materi kita. Tujuan pertama itu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa dengan tepat. Tujuan kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu membandingkan penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan berbagai macam ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, langsung saja kita akan memasuki video cuplikan mengenai berbagai macam ancaman pemberontakan pasca awal kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki keunikan yang dapat mempersatukan negara Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki perbedaan di setiap masanya. Berikut ini telah penerapan Pancasila dari zaman masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat awal kemerdekaan, negara Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat. Beberapa orang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, mengembalikan kekuasaan Belanda, menjajah, dan tantangan-tantangan lainnya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengganggu stabilitas negara Indonesia. Yang pertama, gerakan komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis Indonesia atau sering disebut sebagai PKI merupakan partai yang dilarang di Indonesia. PKI dilarang tumbuh berkembang di Indonesia karena telah menyebabkan pertumpahan darah sebelumnya. Salah satu peristiwa yang terjadi catatan kelam Partai Komunis Indonesia adalah Gerakan 30 SPKI. Salah satu peristiwa G30 SPKI yang selalu jadi rekaman dan tontonan bangsa Indonesia adalah pembunuhan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Karena peristiwa tersebut, rakyat Indonesia menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soeharto yang menjadi Mayor Jenderal diperintahkan oleh Soekarno untuk mengusut dan membubarkan gerakan PKI. Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat dengan menangkap PKI dan salah satu tokohnya saat itu yaitu D.N. Aidit. Yang kedua, DITI didirikan oleh Kurtosuwiro pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, merupakan sebuah kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. DITI merupakan respon atas Baestin Reviel di mana Jawa Barat diserahkan kepada pihak Belanda untuk sementara. Baik, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tentang berbagai macam ancaman pemberontakan pasca awal kemerdekaan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemberontakan diakibatkan oleh perbedaan ideologi karena
menunjukkan ideologi Pancasila, yaitu adanya pemberontakan. Salah satunya itu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dilakukan pada tanggal 18 September 1948. Yang kedua, itu adanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.